Baraya Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk hari ini? Masih semangat, masih selalu sehat, dan masih siap juga untuk dapetin edukasi-edukasi, di mana edukasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Program yang keren banget, bareng sama saya Andari Krisna, di mana lagi kalau bukan di PDKT. Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali edukasi-edukasi terkait kesehatan yang dibahas. Hari ini juga saya akan membahas sesuatu yang sekarang itu kalau boleh dibilang lagi temuannya itu banyak di masyarakat. Nah, kita bakalan PDKT bersama dengan Bapak Maulana Iskandar. Hai Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Hai. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Bapak gimana, sehat? Alhamdulillah. Kita mau ngobrolin soal DBD, Pak. Betul. Nah, karena kan kalau misalnya kita tahu DBD itu sekarang lagi banyak sekali ya Banyak temuan sekali. kasusnya. Ya, betul. Di Kabupaten Tasik ini sampai sekarang sudah hampir 300. Banyak banget. Dari kapan itu mulai, Pak? Dari mulai Januari. Januari. Perhitungan Januari. Kalau yang waktu hujan, mulai musim hujan itu kan bulan Desember ya. Betul, betul. Nah, itu kan potensi penggenangan air lebih banyak ya, betul. Jadi peningkatan kasusnya memang di bulan Januari sampai ke sini. Sampai ke sini, dan sekarang memang masih tinggi Pak angkanya. Masih tinggi, masih tinggi. Kita kalau ngomongin soal DBD itu menjadi salah satu hal yang berkepanjangan kalau menurut saya ya, betul. Pak ya. Jadi kayak terulang lagi ya Pak ya, betul. Kenapa sih Pak bisa terjadi? Maksudnya kenapa begitu Pak? Nah, karena begini, penyakit DBD itu kan disebabkan oleh virus. Betul. Nah, virus bisa berkembang di suhu-suhu tinggi, di suhu-suhu tropis seperti di Indonesia seperti ini. Sekitar di atas 32 derajat itu. Juga kelembaban suhu di Indonesia kan sangat memungkinkan virus-virus tersebut termasuk DBD untuk berkembang gitu. Nah, kemudian di Indonesia juga gitu kita punya dua musim kemarau dan musim hujan. Nah, kenapa penyakit DBD itu sering timbul sekali saat musim hujan? Nah, prosesnya seperti ini. Ketika kemarau, si telur-telur itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Dia menempel di kemarau itu. Dia menempel 6 bulan. Nah, kemudian nanti ketika hujan turun, si telur-telur itu tergenang oleh air-air yang jernih, itu akan berubah menjadi jentik. Nah, itu. Jadi memang khasnya penyakit di suhu tropis itu memang salah satunya DBD. Kita kalau ngomongin balik lagi nih, ada mungkin beberapa orang yang masih kurang paham tuh. DBD itu apa sih Pak? DBD itu singkatan. Nah, kayak SMP, SD. Ini DBD. Ini DBD. Kalau DBD itu, Teteh tahu belum DBD singkatnya apa? Demam berdarah dengue. Betul sekali. Saya lolos. Kenapa disebut demam berdarah? Nah, karena memang si demam ini, penyakit ini ciri khasnya adalah adanya perdarahan. Perdarahan di dalam tubuh tentunya. Ada yang keluar kalau memang yang terjadi perdarahannya seperti di lambung, dia bisa muntah darah. Ketika perdarahannya di hidung, dia bisa mimisan. Ketika dia perdarahannya di gusi, dia juga bisa sampai keluar. Nah, kalau perdarahannya cuma di bawah kulit, dia akan terjadi ruam-ruam. Yang bintik-bintik itu. Bintik merah. Nah, ciri khas dari ruam atau bintik DBD itu, kita bisa tes sendiri ketika kita tekan. Dia tidak akan hilang. Merahnya. Iya. Kita kan sering ketemu ya yang ruam-ruam bintik-bintik. Betul. Tapi ketika ditekan dia hilang. Nah, itu bukan DBD. Kalau DBD itu karena perdarahan, jadi sehingga dia kalau ditekan itu tetap gak hilang. Tapi indikasinya berarti siklusnya seperti apa Pak? Sampai akhirnya kadang saya pernah dengar ada teman yang boleh dibilang ternyata istilahnya baru ketahuan ternyata DBD itu. Betul. Nah gitu. Jadi kan demam gitu. Betul, kan. Dan ternyata ada istilah kayak gini, telat jadinya, telat ketahuan katanya. Gitu, dan akhirnya keburu itu ya pendarahan mungkin. Memang siklusnya sakit DBD itu seperti apa Pak? Memang kebanyakan kasus yang akhirnya terjadi kematian dan sebagainya itu karena memang telat dalam mengetahui bahwa itu DBD. DBD, Karena memang proses DBD itu ketika
dia di hari pertama kedua itu dia belum bisa terdeteksi DBD. Oh iya. Karena ciri khasnya itu dia perlu waktu sekitar 3-4 hari. Oke. Jadi ketika 3-4 hari kan sudah mulai terjadi perdarahan di dalam tuh. Itu sebenarnya. Akhirnya shock. Kemudian banyak cairan plasma yang keluar dari jaringan, kemudian terjadinya shock. Untuk itu bagi masyarakat semua yang memang saudaranya atau anaknya yang terkena demam di hari pertama dan kedua tetap harus antisipasi dengan banyak minum. Oke. Dengan banyak minum. Nanti biasanya dokter antisipasi awalnya berarti banyak minum. Banyak ya, minum Pak? dulu aja, banyak minum untuk mencegah itu shock itu. Untuk banyak orang yang akhirnya dirawat di rumah sakit itu karena kekurangan cairan biasanya. Oke. Kalau demamnya memang cukup mengganggu sekitar 39-40 dan itu susah turun memang. Nah, jangan sampai ini juga saya pesan bagi ibu-ibu ya yang punya anak-anak yang demam. Kami harapkan pemberian obat anti panasnya itu paracetamol aja. Oh, paracetamol aja. Jangan ibuprofen. Oke. Kalau untuk kasus-kasus DBD. Karena sekarang kasusnya kan lagi banyak. Iya betul. Jadi tidak salah ketika kita setiap keluarga demam itu ada sedikit kecurigaan untuk DBD supaya antisipasinya lebih betul. Jadi kalau kita ngomongin emang berarti kalau telat penanganan atau telat kedeteksi itu DBD memang berbahaya sekali. Berbahaya ya, Pak? sekali, soalnya itu shock tadi. Jadi sampai akhirnya kenapa ada kasus yang meninggal karena DBD itu adalah itu berarti. Iya. Jadi tapi kalau ketahuannya lebih awal berarti memang bisa ditekan berarti. Bisa. Dia akan kalau dirawat di rumah sakit dia akan dikasih cairan yang cukup bagus, adekuat, kemudian obat-obat yang diberikan dokter dan sebagainya. Insya Allah biasanya sih rata-rata bisa tertolong. Oke. Alhamdulillah, insya Allah ya kalau memang deteksinya lebih awal itu akan lebih cepat tertolong. Jadi penyebabnya tuh apa sih, Pak? Nah, tadi saya mau singgung ya yang pertama tadi. Jadi penyebabnya itu bukan nyamuk sebenarnya. Oh bukan, tapi virus. Yang ada di nyamuk itu. Namanya virus Dengue. Oke. Kenapa disebut DBD? Demam berdarah Dengue karena memang si virusnya namanya Dengue. Oke. Jadi si virus itu tidak karakter virusnya untuk pindah ke lain hati itu ke lain orang itu dia membutuhkan kurir. Oh iya, paketnya dikirim pakai kurir. Oke. Gitu. COD nggak apa itu? Kalau kulirnya nggak ada, iya. Secara teori si virusnya nggak sampai ke manusia. Jadi biasanya begini, ketika ada orang yang terkena DBD, kemudian di wilayah sekitar situ terdapat nyamuk Aedes aegypti, dia menggigit orang yang sakit itu, kemudian dia menggigit orang lain kemudian akhirnya bisa menular. Berarti si virusnya ada di orang yang sudah terindikasi, disebarkannya justru sama kurirnya itu ya. Oke, berarti memang misinya kita adalah membasmi kurirnya. Betul, betul sekali. Jadi di podcast ini saya lebih lebih menekankan untuk di pencegahan. Kalau penanganan kan nanti bisa sama sudah kejadian ya kalau itu betul. Kan pencegahan lebih mudah. Jangan sudah kejadian ya Pak betul. ya. Kalau pencegahan itu lebih murah, malahan nggak usah pakai duit. Oke. Dan kalau yang berarti dampak paling serius dari DBD ini sampai kejadian meninggal dunia. Gitu. Kasus di Kabupaten Tasikmalaya ini sampai saat ini udah ada 3 orang yang meninggal karena DBD. Yaitu tadi karena shock. Dan itu berarti rata-rata Pak yang sampai akhirnya shock itu berarti memang telat penanganan seperti itu atau kayak gimana? Bisa telat penanganan, bisa karena kebanyakan masyarakat gini. Oh iya, saya lupa. Ketika di hari keempat tuh rata-rata penyakit DBD itu dia turun. Jadi sangka orang udah sembuh. Nah itu yang sering banyak orang ketipu itu. Jadi ketika di hari keempat rata-rata dia turun, akhirnya kalau anak-anak ya, orang tuanya jadi lebih santai, udah sembuh nih, padahal itu masa kritisnya di situ. Gitu. Jadi bagaimana cara membedakan? Iya betul, membedakan Pak. Apakah si anak ini demamnya turun itu sembuh atau DBD? Atau DBD, betul. Dia tidak dibarengi dengan nafsu makan. Jadi cuma panas aja turun. Tapi nafsu makan masih lemas, masih kurang bergairah. Oke. Terus masih pada linu-linu biasanya seperti itu. Kalau turunnya panas tidak dibarengi dengan
segar, nafsu makan meningkat, betul. lebih cerah lagi dan sebagainya, itu berbahaya. Harus segera. Jadi nah, rata-rata di hari keempat ya, justru masalahnya. Betul. Sampai ada istilah ya akhirnya boleh dibilang disebut istilah telat penanganan tuh karena itu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi memang inilah edukasi ke masyarakatnya tuh memang harus pintar karena pada dasarnya demam kan Pak ya. Iya, demam. Demam yang memang anak-anak khususnya gitu umum sekali ya, demam gitu kan. Mau apa-apa demam kan. Jadi itu yang harus membedakannya di hari ke-3, 4 itu ya Pak ya. Dan itu harus tahu tuh. Ini khususnya apalagi ibu-ibu nih yang biasanya untuk penyebarannya kan dari nyamuk. Betul. Saya pernah dengar istilah kalau DBD itu justru jentik-jentiknya itu berkembang biak di air bersih. Betul. Kenapa air bersih Pak? Biasanya kan kadang kalau sedangkan air bersih di rumah itu kan banyak betul, Pak. Betul, kita nggak bisa hindarin air bersih gitu. Terus harus gimana kitanya Pak? Kalau saya telah nggak ya? Jadi si nyamuk Aedes aegypti ini diciptakan Allah itu, memang salah satu fungsinya adalah untuk mengingatkan manusia bahwa kita itu harus hidup bersih dan sehat. Jadi Allah ciptakan, ini kalau saya berpikir sendiri nih ya. Seekor nyamuk atau beberapa ekor nyamuk yang dia hidup justru di air yang bersih, menggenang. betul. Memang dia lebih tertarik di situ. Iya. Karakternya lebih tertarik di air-air yang menggenang, yang tidak mengalir, dan di dasarnya itu nggak ada tanah. Seperti di ban-ban bekas, sampah-sampah, styrofoam itu kayak gitu. Terus kalau di rumah nih kadang yang sering lupa dikontrol itu penampungan dari dispenser tuh. Iya, penampungan dispenser, Magicom, yang akhirnya ada penampungan di kulkas juga di paling bawah. Di beberapa kasus di beberapa kecamatan saat ini kebanyakan penyebaran ditemukannya jentik itu di dispenser justru. Pernah di satu kecamatan udah di fogging nih. Pas udah beres di dalam rumah. Si ibu ketemu, "Pak, di dia cenah ayeuna jentiknya tuh." Banyak. Justru malah masyarakat sekitar kita. Betul. Berarti harus lebih teliti lagi dan aware lagi ya Pak, karena ternyata ya itu si nyamuknya ini senangnya di tempat-tempat yang menggenangnya itu bukan tempat yang kotor, yang nggak terdeteksi malah ya, dan ternyata tidak harus banyak. Ada pernah juga ditemukan di penampungan air buat air minum burung. Ya, itu di situ juga pernah. Ternyata memang kita harus aware banget untuk pencegah. Jadi pencegahannya seperti apa saja sih kita yang harus lakukan? Kalau istilah dulu itu 3M ya. 3M. Menguras, mengubur, dan menutup. Kalau sekarang ditambah plus, jadi 3M plus. Apa tuh? Plusnya itu bisa didaur ulang. Sekarang kan banyak bahan-bahan bekas jadikan kursi atau botol-botol minum dijadiin, akhirnya dia menjadi punya nilai, akhirnya tidak dibuang sembarangan. Kemudian plusnya itu bisa menanam pohon-pohon yang bisa mengusir nyamuk. Apa aja tuh Pak? Seperti serai yang mudah aja ya, kalau kita itu serai sama lavender. Bisa ditanam di pekarangan rumah. Nah, aromanya itu nyamuk-nyamuk nggak suka. Nggak suka. Ya. Kalau memungkinkan lavender sama serainya bisa ditanam di dalam rumah juga. Oke. Jadi memang pencegahannya salah satunya adalah memang balik lagi ya Pak. PHBS ya. PHBS betul. Jadi harus rajin-rajin mengontrol atau membersihkan lingkungan sekitar. Betul tuh. Jadi memang hal sepele, benar banget. Kalau pencegahan itu memang dimulai dari kebiasaan. Betul. Kalau sudah kejadian kan kita harus membutuhkan penanganan lebih, mungkin biaya lebih, kekhawatiran yang lebih. Betul. Jadi sebelum kejadian memang salah satunya pencegahan yang tadi Bapak sampaikan adalah harus rajin-rajin mengecek. Jadi kalau kita pikir baknya udah bersih nih, ternyata di yang kecil-kecil justru ya. Karena tidak butuh tempat besar ya Pak ya? Tidak butuh tempat besar, hanya tutup botol aja bisa. Kalau di Kabupaten Tasik sendiri sekarang nih Pak, gimana angka untuk DBD-nya Pak? Kalau untuk di bulan sekarang itu memang tidak terlalu signifikan peningkatannya, tapi di bulan-bulan Februari itu dia grafiknya terus naik. Tapi mudah-mudahan nih pelaporan kasus DBD di bulan ini yang cukup tidak terlalu mudah-mudahan berlanjut dan terus turun. Betul. Dan memang kalau kita ngomongin DBD ini ada salah satu yang memang harus masyarakat aware sekali ya Pak, karena memang mudah sekali untuk terkena berarti ya Pak. Betul, tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan apalagi.
mau ganteng, mau jelek, semua bisa terkena. Benar-benar. Dan itu memang balik lagi ke pola hidupnya Pola ya. hidup berarti. Kalau untuk pencegahan diri kita nih selain Betul. udah bersih, ada nggak yang bisa kita paskan untuk terhindar Betul. dari gigitan nyamuk yang mungkin membawa virus itu, Pak? Betul. Kembali lagi ke karakter nyamuk ya, ada yang terlewat tadi bahwa nyamuk itu nyamuk dewasa yang berencana mencari nafkah tuh, nah cari nafkahnya itu di jam-jam pagi Oke. sama sore. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Nah, siangnya dia istirahat. Nah, istirahatnya di mana? Di tempat-tempat yang tidak cukup tersorot matahari, kemudian lembab. Nah, biasanya di baju-baju kotor yang menggantung lama. Nah, siapa nih suka gantung baju? Atau di hordeng-hordeng gitu. Oke. Ya. Apalagi kamarnya itu lembab, Iya. terus kurang cahaya, Betul. ditambah menggantungkan Pakaian yang bekas. Kalau menggantungkan perasaan makan beda lagi ya. Apalagi menggantungkan harapan. Hanya kepada Allah. Dan kalau tipsnya untuk Balai Sehat Kabupaten Tasikmalaya untuk pencegahan DBD sendiri seperti apa, Pak? Tadi untuk diri ya belum saya Iya, jawab. betul. Untuk diri itu bisa kalau Pakai lotion anti nyamuk pakai aman, lotion Pak? aman, Oh. aman. Buat muka juga katanya aman. Iya. Karena memang dia didesain untuk aman di seluruh tubuh kita. Kemudian untuk mencegah masuk ke kamar bisa pakai kelambu atau apa itu ventilasinya bisa nyamuk, ya, pakai betul. kawat-kawat kayak gitu. Iya. Kemudian hal-hal kecil yang bisa kita Hal-hal lakukan kecil, untuk pencegahan ya, Pak, betul, ya. betul. Itu sebelum akhirnya ada kejadian DBD ini, karena kalau misalnya kalau udah kejadian itu perlu penanganan yang lebih, Betul. harus bagaimana. Kalau dari makanan sendiri ini, ketika misalnya seseorang sudah sembuh, peluang sembuhnya berarti besar ya, Pak, selama besar. tidak telat. Tidak telat, penanganannya Oke. tepat, perhatiannya juga terfokus. Insya Allah dari sekian ratus kasus nih ya, Aha. ada 3 aja yang meninggal, berarti peluang untuk sembuhnya Betul. cukup besar. Kalau itu bisa misalnya saya pernah terkena DBD nih, Pak. Betul. Bisa terkena lagi? Bisa. Repeat itu bisa berarti Bisa. ya? Aduh, jangan Bisa. sampai lah. Iya. Masa jadi S3 gara-gara DBD ya, Pak? Nggak mau kan? Betul. Betul. Dan itu salah satu faktor kita bisa terkena lagi karena daya tahan tubuh kita kurang. Oke. Jadi nggak ada makanan khusus sih sebenarnya untuk mencegah DBD, tapi yang paling penting makanan bergizi aja. Makan bergizi. Dan Kalau dari Dinas Kesehatan Kabupaten sendiri nih, Pak, di Kabupaten Tasik, program apa nih kepada masyarakat untuk benar-benar menekan angka DBD ini, Pak? Betul. Jadi kami dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas mengejarkan melalui Promkesnya, melalui pemagang program DBD-nya juga untuk mensosialisasikan terus-menerus tentang PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Oh, Dan yang oke. paling penting itu pemberantasan sarang nyamuk. Nah, itu ya, Pak? Iya, karena fogging itu dia membunuh nyamuk dewasanya aja. Betul. Kalau nyamuk dewasanya udah gak ada, tetapi bayinya Bayinya masih dibiarkan banyak, betul. dia akan terus tumbuh dan sulit untuk dikendalikan. Jadi yang paling penting untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya khususnya, yuk kita tingkatkan pemberantasan sarang nyamuk. Kalau bisa nih ya, setiap rumah itu punya juru pemantau jentik. Nah, jadi harapan kami itu nantinya setiap keluarga mempunyai juru pemantau jentik masing-masing. Jadi tugas dia itu memantau lingkungan sekitar, apakah ditemukan jentik atau tidak. Minimal 1 minggu sekali. Minimal satu minggu sekali. Kalau tiap hari itu lebih bagus. Lebih bagus. Ya, minimal. Karena kenapa 7 hari? Karena proses mulai dari telur sampai ke menjadi nyamuk dewasa itu 7 hari. Oke, jadi memang yang paling difokuskan programnya ada pemberantasan sarang nyamuk ya, Pak, ya. Karena dengan itu kita bisa menghindari untuk penyebaran dari si DBD itu sendiri. Betul. Harapannya, Pak, kepada masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa? Harapannya lebih perhatian lagi terhadap kasus-kasus DBD dan lebih meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, Yang paling penting ya memang itu. Kalau lingkungannya bersih berarti tidak ada sampah, ya. tidak ada air yang menggenang, dan dengan begitu nyamuk Aedes aegypti secara teori itu dia tidak akan hidup dan tidak akan menyebar, dan secara teori
virusnya pun tidak akan menyebar. Gitu. Seperti itu Baraya Sehat. Jadi emang kita harus sangat aware kepada lingkungan, karena ketika kita juga peduli dengan lingkungan sekitar kita, kita peduli dengan lingkungan yang lebih besar ya Pak ya. Betul. Dan seperti yang tadi disampaikan, pemberantasan sarang nyamuk harus rajin, jangan males. Iya. Dan memberantasnya juga nyamuk dewas, jangan jamuk dewasanya aja. Iya, karena kita harus fokus juga dengan jentik-jentiknya. Bapak terima kasih. Sama-sama. Lanjut terus untuk edukasi kepada masyarakatnya dan Ya. mudah-mudahan seperti harapannya di Kabupaten Tasikmalaya khususnya angka DBD ini semakin menurun. Menurun. Terima kasih untuk PDKT kita hari ini ngebahas tentang DBD untuk Baraya Sehat di Kabupaten Tasikmalaya. Kita akan ketemu lagi di PDKT selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang lainnya. Saya Darnisha pamit, Bapak juga pamit. Ya. Assalamualaikum.